Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-Nya. Selawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim dalam bab adab, dan kita masih juga membahas dan menyempurnakan pembahasan bab adab terhadap orang tua. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, seorang muslim, seorang mukmin, tatkala dia mengakui hak kedua orang tuanya pada dirinya, tatkala dia mengakui adanya jasa yang besar untuk dirinya dari orang tuanya, maka para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, hendaknya seorang mukmin, seorang muslim, dia wajib untuk memenuhi adab-adab berikut bagi atau terhadap orang tuanya. Yang pertama adalah mentaati keduanya. Mentaati kedua orang tua pada setiap apa yang diperintahkan oleh mereka. Demikian pula mentaati keduanya di dalam apa saja yang mereka larang kita darinya. Mentaati orang tua di dalam perintah-perintah mereka adalah dengan cara melaksanakannya, memenuhi perintahnya, melakukannya. Ketaatan kepada kedua orang tua di dalam larangan-larangan mereka yang mereka larang kita darinya adalah dengan meninggalkan larangan tersebut. Nah tentunya hal tersebut seluruhnya, ketaatan itu di dalam hal-hal yang tidak ada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Karena sesungguhnya tidak boleh ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta jagat raya, pengatur alam semesta. Mengapa demikian? Sebesar apapun jasa orang tua, maka taklah sebanding dengan jasa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebesar apapun, setinggi apapun kedudukan dan hak orang tua, maka tak akan bisa menyaingi hak dan kedudukan Allah Subhanahu wa taala bagi seorang hamba. Sebesar apapun jasa orang tua, maka tak akan bisa menyamai jasa Allah Subhanahu wa taala, kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Oleh karenanya Allah yang layak untuk ditaati, bukan orang tua ketika berbenturan ketaatan itu. Antara mentaati orang tua dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya wajib taat kepada orang tua di dalam semua perintah-perintahnya dan di dalam semua larangan-larangannya. Perintah-perintahnya dikerjakan, larang-larangannya dihindarkan. Demikian. Nah, ketaatan ini di dalam apa saja yang merupakan kebaikan, yang tidak ada pertentangan dan pelanggaran terhadap ajaran dan aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang lebih layak dan lebih utama untuk ditaati, bukan orang tua. Bila ketaatan kepada masing-masing keduanya itu berbenturan, demikian. Maka mendahulukan ketaatan Allah Subhanahu wa taala ketimbang mentaati orang tua. Demikian. Mengapa? Karena Allah yang menciptakan kita dari tiada menjadi ada. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai kenikmatan dan kebaikan untuk kita. Bahkan kebaikan orang tua itu atas dasar kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan orang tua yang memiliki jasa besar bagi kita. Demikian. Makanya Allah yang lebih pantas untuk ditaati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Luqman ayat 15, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah Jalla wa 'ala berfirman, dan apabila kedua orang tuamu itu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, sesuatu yang engkau tak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan taati keduanya. Jangan taati keduanya. Jangan taati keduanya pada apa yang diinginkan oleh orang tua tersebut ketika bertentangan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala tuti'huma, jangan kamu taati keduanya. Namun ketika kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mentaati orang tua di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti bersikap buruk seterusnya atau berikutnya kepada orang tua, tidak. Yaitu tidak mentaati apa saja yang diperintahkan atau yang dilarang, yang itu merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang tidak ditaati. Namun untuk berikutnya dan yang lainnya yang tidak bertentangan, maka tetap wajib untuk taat. Makanya Allah mengatakan berikutnya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan bergaulah dengan keduanya secara baik selama di dunia. Pergaulilah keduanya dengan baik ya selama di dunia. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Lihat ya, ini luar biasa ajaran Islam kepada manusia untuk berbuat baik kepada orang tua senantiasa. Walaupun orang tua tersebut memerintahkan sesuatu yang bertentangan atau melarang sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan dan gariskan, maka tetap yang mentaati orang tua di dalam hal-hal yang lainnya. Maka masih diperintahkan untuk tetap berbuat baik kepada kedua orang tua. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim,
Kata Nabi SAW, la ta'ata fi ma'siyatin wa innama at-ta'atu fil ma'ruf. Kata Nabi SAW, tidak ada ketaatan di dalam kemaksiatan. Sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam kebaikan. Demikian. Ya. Jadi kepada siapapun yang memiliki jasa besar, siapapun yang memiliki kedudukan yang besar, tatkala ia memerintahkan kepada kita perintah yang bertentangan dengan perintah Allah, memerintahkan atau melarang sesuatu yang itu bertentangan dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh mentaatinya dalam hal yang bertentangan, dalam hal yang maksiat tersebut. Karena ketaatan itu hanya dalam hal yang baik saja. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Nabi yang lainnya, Nabi SAW bersabda, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun, sebesar apapun jasa makhluk tersebut, di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq, Sang Pencipta. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Ini hadis menunjukkan bahwasanya, ya, kenapa kok disebutkan dengan makhluk dan Al-Khaliq di sini? Tidak boleh ada ketaatan kepada satu makhluk pun, sebesar apapun jasa orang tersebut kepada kita, kedudukannya yang tinggi bagi kita. Maka ketahuilah sesungguhnya dia itu makhluk Allah Subhanahu wa taala, yang tidak boleh dipertentangkan antara ketaatan kepada dia dengan ketaatan kepada Allah yang dia Al-Khaliq. Yang Allah itu pencipta, bahkan pencipta diri kita dan pencipta orang yang memiliki jasa besar kepada kita. Demikian. Bahkan kebaikan-kebaikan yang berasal dari dia, jasa-jasa besar yang berasal dari orang yang berbuat baik tersebut kepada kita, itu atas dasar ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita mentaati satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Al-Khaliq. Demikian. Orang tua kita yang memang sudah jelas memiliki jasa besar kepada kita, maka tidak boleh kita mentaatinya ketika ketaatan kepadanya itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, adab berikutnya terhadap orang tua adalah memuliakan kedua orang tua, menghormati keduanya, mengagungkan kedudukannya, merendahkan diri di hadapan keduanya, memuliakan keduanya dengan ucapan dan perbuatan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka jangan sampai kita membentak keduanya atau bahkan meninggikan suara di hadapan keduanya. Jangankan begitu, menolak permintaan saja, yang permintaan kedua orang tua tersebut itu tidaklah berat, maka kita dilarang untuk menolak permintaannya. Demikian. Dan kalau bisa jangan berdiri atau berjalan di hadapan kedua orang tua. Jangan mendahulukan kepentingan istri, demikian pula anak, di atas kepentingan orang tua. Jangan sampai memanggil kedua orang tua dengan nama mereka. Panggilan dengan panggilan kesayangan seperti ayah, bunda, abi, ummi, mama, papa, demikian, atau yang semisalnya. Ya. Dan jangan sampai bepergian jauh tanpa izin dari
keduanya dan tanpa ridho dari keduanya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini adab kepada kedua orang tua. Jangan sampai membuat mereka nangis karena kecewa, karena marah, karena jengkel kepada kita. Jangan sampai. Ibnu Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, bukaul walidain minal uquq. Tangisan kedua orang tua itu termasuk kedurhakaan. Maksudnya tangisan bukan karena rasa haru, bukan karena rasa senang, tapi karena kemarahan, karena kejengkelan, karena kekecewaan. Terhadap anak yang disayang. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Memuliakan kedua orang tua. Ini termasuk prinsip dan adab dalam Islam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana." Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukanlah termasuk golongan kami orang yang dia tidak menyayangi yang kecil dan tidak memuliakan yang besar. Bukan termasuk golongan kami. Maksudnya adalah bukan termasuk akhlak dan adab dalam Islam yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tidak sayang terhadap yang kecil dan tidak hormat, tidak memuliakan yang besar, yang lebih besar. Nah tentunya orang tua kita adalah orang yang kita tuakan, yang lebih tua dan lebih besar ketimbang kita, bahkan sebab keduanya kita lahir, dari keduanya kita lahir. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Memenuhi adab-adab itu adalah hak. Adab-adab terhadap orang tua itu hak mereka. Demikian. Dalam hadis yang lain, hadis yang disebutkan oleh Imam Abu Daud dan yang lainnya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami' di nomor hadis 6540, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Kata Nabi SAW, orang yang tidak menyayangi yang kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang yang besar, orang yang lebih besar di antara kami, maka dia bukan termasuk golongan kami. Ya, sebenarnya sama maknanya seperti hadis yang barusan kita sebutkan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi bukanlah termasuk adab Islam yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak menghormati dan tidak memuliakan orang yang lebih tua, dan orang tua kita adalah orang yang layak untuk dihormati. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayānī shaghīrā. Dua ayat ini menjelaskan
Di antara kandungan penjelasannya adalah penjelasan tentang hak orang tua, bakti kepada mereka, beradab yang mulia terhadap mereka, berbuat baik kepada mereka, berbakti kepada mereka, beradab yang mulia kepada mereka. Di antaranya adalah di saat mereka telah berusia tua, maka janganlah menolak permintaan mereka yang tidak sulit bagi kita untuk memenuhinya dan tidak ada bertentangan dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai membentak keduanya. Sebaliknya mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, bahkan memuliakan mereka. Allah perintahkan kita untuk merendahkan diri di hadapan mereka, bahkan itu harus dengan penuh kasih sayang. Lalu senantiasa mendoakan mereka dengan doa kebaikan, doa ampunan, doa kasih sayang. Karena merekalah yang telah mengasuh kita di waktu kecil. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24. Yang artinya, dan Rabbmu, itu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah menggariskan, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya semata, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Apabila salah satu dari keduanya atau kedua-duanya telah memasuki usia tua di sisimu, maka janganlah mengucapkan kalimat penolakan, kalimat penolakan, dan jangan membentak keduanya. Ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang memuliakan, dan rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, berdoalah kepada Allah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah mengasuhku di waktu kecil. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Allah langsung yang mengajarkan kepada kita para anak dari orang tua kita untuk berbuat baik kepada mereka, agar kita beradab mulia kepada mereka, tidak menolak permintaan mereka, tidak mengucapkan kalimat yang kasar kepada mereka dengan membentaknya atau meninggikan suara di hadapan mereka. Sebaliknya Allah perintahkan kita untuk mengucapkan kalimat yang baik dan memuliakan mereka. Allah wajibkan kita untuk merendahkan diri di hadapannya, di hadapan keduanya, lalu mendoakan kebaikan untuk mereka. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, adab berikutnya adalah berbuat kebajikan dan kebaikan kepada orang tua semampu kita sebagai anaknya, sesuai dengan kelapangan dari rezeki kita. Maka kita memberikan apa saja yang mereka butuhkan dari harta kita, memberikan makan, bahkan menanggung nafkah mereka jika mampu untuk kita lakukan. Jangan takut miskin ketika kita memberikan sebagian dari harta kita kepada orang tua kita. Ketahuilah itu merupakan bentuk bakti, bentuk silaturahim, menjalin hubungan baik kepada orang yang kita pernah berada di rahim mereka, atau sebab adanya rahim tersebut kita pun ada. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, orang tua kita, bila kita arahkan harta kita kepada mereka, maka ketahuilah itu merupakan bentuk silaturahim. Tahukah kita balasannya? Luasnya rezeki dan panjangnya usia. Dalam hadis yang masyhur dan hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa'a lahu fi athari falyasir rahimahu." Siapa saja yang suka, siapa saja yang ingin diluaskan rizkinya
dipanjangkan usianya, maka hendaklah dia menyambung tadi silaturahimnya. Rahim yang paling dekat itu orang tua. Nah, memberi dari harta untuk orang tua itu merupakan bentuk menyambung hubungan baik kepada mereka. Itulah silaturahim. Bahkan mereka yang lebih utama untuk mendapatkan silaturahim kita yang utama, yang pertama, yang perdana. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adakah di antara kita yang ingin miskin? Tentu tidak ada. Maka sambung tali silaturahim dengan mereka. Adakah di antara kita yang ingin mati cepat? Tentu tidak ada. Walaupun orang yang sakit di antara kita, dia kalau ditanya ada peluang untuk hidup, maka dia akan milih untuk hidup. Tidak ada orang yang ingin mati cepat, kecuali hanya orang-orang yang mungkin ada motivasi lain. Tapi asalnya mereka ingin hidup panjang, bahkan rezeki yang lapang. Hidup panjang, rezeki yang lapang. Dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan satu amalan saja, yaitu silaturahim, menyambung tadi silaturahim. Dan rahim yang paling dekat adalah orang tua kita. Maka berbuat baik kepada mereka dengan memberikan sebagian dari harta kita. Ketahuilah itu merupakan bentuk usaha upaya yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan memperluas rezeki dan menambah usia insyaallah taala. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan seseorang yang dia keluar untuk mencari rezeki agar bisa menafkahi orang tuanya, Masya Allah, ini merupakan fisabilillah. Masya Allah, ini fisabilillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab Sahihul Jami' di nomor urut hadis 1428 dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan fahuwa fi sabilillah. Apabila seseorang itu dia keluar dari rumahnya berusaha mencari nafkah untuk menafkahi anaknya yang masih kecil, maka dia itu fi sabilillah. Masya Allah. Kalaulah meninggal dunia orang ini, maka fi sabilillah, dalam perjalanannya, katakanlah demikian, meninggal dunia dalam mencari rezeki, maka fisabilillah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabiraini fahuwa fisabilillah. Dan apabila ia keluar dari rumahnya berusaha mencari rezeki untuk menafkahi kedua orang tua yang tua renta, maka dia fi sabilillah. Masya Allah, fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'ufuha fahuwa fi sabilillah. Demikian pula apabila ia keluar berusaha untuk mencari rezeki, menafkahi dirinya, yang dengan itu dia menahan dirinya dari meminta-minta, menjaga kehormatan dirinya, maka dia fi sabilillah. Wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Namun apabila dia keluar berusaha untuk riya, fungsinya tujuannya adalah untuk pamer dan mufakharah, yaitu bangga-banggaan, maka dia berada di jalan syaitan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang dia berusaha menafkahi kedua orang tuanya dari harta yang dicarinya, itu merupakan fisabilillah. Andaikan dia wafat dalam
mencari mengais rezeki itu, maka dia tentunya wafat fisabilillah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Termasuk bakti kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada orang tua, adab kepada orang tua adalah mengeluarkan harta untuk biaya perobatan mereka kalau sakit mereka, dan menghilangkan gangguan dari mereka, mendahulukan mereka ketimbang diri sendiri, ya. Mendahulukan kepentingan mereka terhadap diri sendiri. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita anak-anak yang saleh dan salehah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan terakhir kita akan sebutkan di antara adab akhlak yang mulia kepada orang tua adalah menjalin tali silaturahim, ya, kepada mereka atau kepada siapa saja yang tidak ada hubungan kerahiman itu kecuali lewat jalur mereka. Ya, seperti contohnya bersilaturahim kepada orang tua mereka, kakek dan nenek kita, paman-paman mereka. Itulah saudara dan saudari kakek dan nenek kita. Saudara dan saudari mereka itulah paman dan bibi kita. Demikian. Anak-anak dari saudara mereka itulah sepupu-sepupu kita. Dan seterusnya. Demikian, ya. Mendoakan kebaikan untuk mereka, memohonkan ampun atas dosa-dosa mereka, merealisasikan janji mereka, dan memuliakan teman dan kawan-kawan mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini merupakan bentuk adab kepada orang tua, akhlak yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Jadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, memenuhi hak-hak mereka, dan beradab yang mulia, berakhlak mulia terhadap mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan untuk penyampaian materi. Kita buka sesi soal jawab. Bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian yang ingin berinteraktif, bertanya langsung lewat telepon, maka silahkan hubungi nomor layanan kami 08 22 88 88 6630. Atau di nomor yang sama itu silahkan kirimkan pertanyaan lewat tulisan chattingan WhatsApp. Atau di nomor yang lain 08 52 61 90 41 77. Baik, kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Ada pertanyaan posisi saya adalah sebagai pengembang aplikasi dan sudah mengajukan syarat untuk jika mempekerjakan saya tidak mau mengerjakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan maksiat seperti riba, musik, dan sebagainya. Dan perusahaan tersebut menyetujui. Namun perusahaan tetap menerima proyek tersebut dan akan dikerjakan oleh tim yang lain selain tim saya. Jadi ini proyek, yaitu proyek yang maksiat tadi, ya. Jadi saya bisa berlepas diri dari membantu proyek-proyek tersebut dan hanya akan mengerjakan proyek-proyek yang insya Allah terhindar dari syubhat dan haram. Hanya saja proyek tersebut, proyek yang tidak baik itu saya tidak terlibat di dalamnya untuk menjadi sumber pemasukan yang haram bagi perusahaan tempat saya bekerja, karena tetap dikerjakan oleh tim yang lain. Bagaimana menurut Ustadz status saya ini?
Bismillah. Jika sebuah perusahaan atau tempat usaha yang hukum asalnya pekerjaannya adalah halal, namun terkadang bercampur dengan hal yang haram, lalu salah satu kita atau kita bekerja di dalamnya, namun kita bekerja pada ruang lingkup yang tidak bersentuhan dengan kemaksiatan atau hal-hal syubhat, maka wallahu taala alam, saya condong bahwasanya bekerja di perusahaan tersebut dibolehkan. Adapun pihak perusahaan atau tempat usaha yang menerima hal-hal yang haram, maka ini ditanggung oleh pemilik atau owner yang atas dasar persetujuan mereka lah masuknya sesuatu yang haram tersebut atau yang syubhat tersebut kepada perusahaan atau tempat usahanya. Dan begitu juga yang terlibat di dalamnya adalah orang-orang yang menjadi timnya, yang bekerja langsung bersentuhan dengan hal-hal yang haram tersebut. Adapun pihak-pihak yang sudah menghindarkan diri, bahkan memberitahu bahwasanya perkara tersebut perkara yang diharamkan, dan dia tidak bersentuhan langsung, bahkan tugas ruang lingkup kerjanya adalah ruang lingkup kerja yang halal, maka insya Allah gajinya halal. Demikian, halal insya Allah. Adapun bekerja di sana juga halal insyaallah taala. Hanya saja kewajibannya adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu memberikan nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman." Rawahu Muslim. Siapa saja yang melihat kemungkaran di antara kalian, maka rubahlah dengan tangannya. Kalau tak mampu maka dengan lisannya. Kalau tak mampu maka dengan hatinya. Itu mengingkarinya. Itulah selemah-lemah iman. Demikian, ya. Maka kepada saudara yang bertanya ini silahkan untuk ya senantiasa mengingkari atau memberikan nasihat kepada owner atau orang yang punya kebijakan di sana di tempat kerja untuk tidak menerima hal-hal yang haram atau yang syubhat. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Baik, ada pertanyaan lewat telepon, silahkan. Dari siapa, di mana, Bapak atau Ibu, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa, di mana? Dari Fatma di Pekanbaru Ustaz. Masya Allah, Ibu Fatma, ya di Pekanbaru. Barakallahu fiik. Silahkan. Orang tuanya kan sudah meninggal. Makanya nih Ustaz. Orang tua kan, sudah meninggal dunia. Yang kedua-duanya. Kedua-duanya, Jadi, baik. Kan bersaudara, 6 bersaudara Ustaz. Ada 6 bersaudara. Laki berapa, perempuan berapa? Laki-laki 2, perempuan 4. Laki 2, perempuan 4. Ini berarti anak-anak ya? Iya. Baik. Nah, terus kan di rumah itu kan yang tinggal selama beberapa tahun ngasuh orang tua itu kan adik. Iya. Adik 2 orang, tapi setelah orang tua meninggal gitu, mereka kesannya menguasai rumah. harta, ya menguasai rumah orang tua. Nah itu menimbulkan pertikaian di antara beberapa anak-anaknya. Baik, tadi anak-anaknya 2 laki-laki, 4 perempuan ya? Iya Ustaz. Baik, ya. Apakah itu masuk sifat durhaka terhadap orang tua Ustaz? Baik ya. Terima kasih kepada Ibu Fatma. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjaga rumah tangga kita atau keluarga kita untuk terus ya terjalin hubungan baik, silaturahim ya. Jangan sampai ya dengan harta kita bertikai ya. Semoga Allah menjadikan kita anak-anak yang saleh dan salehah. Baik, ketahui bahwasanya kasus seperti ini memang banyak ya kita dapatkan ya di masyarakat Muslim bahkan ya, yaitu para anak-anak yang mereka
merawat orang tua sampai wafatnya orang tua, sementara anak-anak yang lain yang terpisah kehidupannya, tempat tinggalnya. Nah, mereka cenderung, ya, anak-anak yang merawat orang tua ini cenderung dia menguasai harta peninggalan orang tuanya. Nah, ini sebuah kesalahan, ya. Dan bisa jadi ada kesalahan yang sama, itu semuanya sama, yaitu kesalahan bisa jadi dari pihak anak yang juga jauh tempat tinggalnya, ya. Begitu juga anak-anak yang juga salah paham terhadap, ya, masalah ini, ya, yang merawat orang tua. Jadi dikira sebagai bentuk kompensasi perawatan orang tua, dia menguasai harta. Demikian. Dan itu disebabkan juga dikarenakan anak-anak yang lain, saudara-saudaranya, ya, itu tidak memberikan porsi bakti yang sama seperti dirinya. Itu juga masalah, ya. Jadi kalau saya lihat yang seperti ini sebenarnya masalahnya atau kesalahannya ini sama-sama punya salah. Yang satu, ya, kesalahannya mungkin kurang bakti kepada orang tua karena memang faktor jarak. Setidaknya paling tidak, ya, anak-anak yang jauh tempat tinggalnya dari orang tuanya itu senantiasa menghubungi orang tuanya, ya, menanya kabarnya, ya, melakukan kunjungan yang rutin kepada orang tuanya. Demikian. Begitu juga menanyakan kabar saudara-saudaranya yang mengasuh atau yang mengurus orang tuanya. Kemudian menanyakan juga apa kebutuhannya. Nah, seperti itu. Paling tidak bisa membantu mengirimkan uang. Nah, seperti itu. Ya. Jadi saudara-saudara yang ada tinggal di sekitar orang tua, yang merawat orang tua, ini tidak merasa, ya, menerima beban secara sendiri gitu. Yang ngurus aku kok gitu katanya, ya. Yang ngurus kami kok, maka kami yang berhak. Jangan sampai begitu, ya. Jadi pun orientasinya pun jangan orientasi harta warisan. Nah, ini juga kesalahan, ya. Dan ini sebenarnya wallahu taala alam kesalahannya juga kompleks, ya, ada kesalahan yang lain, yaitu apa? Yaitu kurangnya silaturahim antara saudara-saudara, sehingga, ya, ketika wafatnya orang tua dan masuk kepada tahapan pembagian warisan, nah di sini terjadi konflik. Andaikan silaturahim mereka ini bagus, ya, tentunya tidak akan terjadi konflik. Kenapa? Karena mereka sama-sama cinta, ya, cinta karena sama-sama anak dari orang tuanya, sama-sama saudara, demikian, ya. Maka yang seperti ini insya Allah taala nggak akan terjadi. Membuka komunikasi yang baik. Nah, maka saya lihat ini ada kesalahan, ya. Masing-masing punya kesalahan, ya. Memang sih tidak sepantasnya, ya, anak yang mengurus orang tua itu dia menguasai harta semuanya, harta warisan itu. Maka itu zalim, mendolimi, ya, saudara atau keluarga yang lainnya yang punya hak atas harta warisan tersebut. Demikian, ya. Demikian. Nah, begitu juga, ya, tidak sepantasnya saudara-saudara yang tidak tinggal bersama dengan orang tua yang kurang merawat orang tua. Nah, ini juga mereka melupakan jasa-jasa saudara-saudaranya yang telah merawat itu. Demikian, ya. Dan hendaknya mereka mengakui kesalahan mereka yang kurang, ya, di dalam memperhatikan orang tua. Begitu saja. Maka apa solusi dari kasus seperti ini? Maka cobalah tempuh jalur damai dan kekeluargaan. Bagaimana caranya? Pertama sekali adalah, ya, dengan menghadirkan keseluruhan mereka, keluarga. Jadi kumpul keluarga. Dan kalau bisa hadirkan orang yang disegani oleh semuanya. Seperti contohnya adalah saudara ayah, saudara kandung ayah, yaitu paman tertua mereka. Nah, seperti itu.
Demikian ya. Kalau bahasa Medan tuh wawa ya, atau uwo mungkin daripada sebahagian penyebutan ya, seperti itu ya. Atau Pak D begitu bagi orang Jawa ya. Nah, itu sebagai penengahnya. Lalu kehadiran atau berkumpulnya mereka ini adalah untuk damai, untuk damai. Nah, kemudian hendaknya disepakati ya, disepakati untuk dibagi warisan tersebut secara syar'i. Nah, seperti itu, secara syar'i. Kemudian jika telah mampu seperti ini, alhamdulillah sudah bagus. Namun cobalah ya untuk menyenangkan hati kedua saudara yang sudah mengurusi orang tua sampai wafatnya, itu mereka diberikan semacam kompensasi harta ya dari warisan tersebut. Ini sebagai ya kompensasi dari pengurusan tersebut. Disepakati contoh ya, berapa tahun sampai mengurus itu mereka dapat berapa, disebut. Nah, seperti itu, disebutkan berapa. Seolah-olah itu merupakan bentuk pembayaran. Ya, ini daripada menguasai semua harta, itu zalim. Ya, maka disebutkan berapa. Demikian, ya. Sembari juga diingatkan bahwasanya itu bakti kepada orang tua yang tak akan ternilai pahalanya. Maksudnya nggak akan bisa dinilai pahala itu dengan uang dan harta. Nah, seperti itu, disadarkan. Tapi sebagai bentuk ya kerelaan bersama, ya ini akan diberikan kompensasi. Tapi jangan dinilai, jangan dilihat nilainya, karena itu kecil ketimbang pahalanya. Nah, seperti itu ya. Nah, baru sisanya nanti dibagi berdasarkan warisan. Nah, seperti itu. Insya Allah Ta'ala ya, pertemuan seperti ini mudah-mudahan akan bisa mendinginkan. Lebih-lebih barangkali pihak paman tertua atau Pak D itu bisa menjadi penengah yang baik, seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya memberikan karunia kepada Ibu Fatma ya, agar memberikan hubungan ya, memberikan taufik kepada keluarga mereka agar bisa menjalin ukhuwah Islamiyah, ukhuwah ya, bahkan silaturahim sesama mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya, semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleh bagi orang-orang tuanya ya, bagi orang tua mereka. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan ya jawaban dari pertanyaan yang hanya bisa menjawab 2 pertanyaan. Satu lewat tulisan, satu lagi ya lewat telepon langsung. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan dan kesalahan, dan ada juga barangkali pertanyaan yang lainnya yang belum bisa dijawab. Maka kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran maka ambillah, kekurangan maka tinggalkanlah. Sebelum kita menutup perjumpaan kita ini, seperti biasa kita memberikan motivasi kepada saudara seiman, saudara seislam semuanya. Mari kita berdonasi ya, mengeluarkan sebagian harta kita yang kita cintai, yang akan menjadi aset akhirat bagi kita, yang pahalanya minimalnya itu 700 kali lipatnya balasannya, untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Kekurangan dana sekitar 3,4 sekian miliar rupiah. Salurkan infak dan sedekah jariah Anda ke nomor rekening Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451, dan di layar kaca Anda itu bisa Anda lihat. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga termotivasi. Kita ketemu di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.